Bagaimana sih identifikasi kation logam berat? Yuk mari kita simak. Yang pertama ada identifikasi ion Ag+ atau ion perak. Untuk bahan yang dipersiapkan ada larutan perak nitrat, natrium hidroksida, pipet, tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Siapkan larutan perak nitrat sebanyak 5 tetes. Lalu ditambahkan dengan 5 tetes larutan natrium hidroksida. Yuk amati apa endapan yang akan terjadi. Percobaan selanjutnya, kita siapkan larutan perak nitrat dengan larutan kalium kromat. Sebanyak 5 tetes perak nitrat ditambahkan dengan 5 tetes larutan kalium kromat. Yuk amati apa endapan yang akan terjadi. Selanjutnya, siapkan perak nitrat, asam klorida, dan amonia. Pertama-tama, 5 tetes larutan perak nitrat ditambahkan dengan 5 tetes larutan asam klorida. Amati endapan yang akan terjadi. Selanjutnya, diberikan 5 tetes amonia hingga berlebih. Amati perubahan yang akan terjadi. Percobaan kedua ada identifikasi ion Pb2+ atau ion timbal. Persiapkan bahan ada asam klorida, timbal 2 asetat, pipet, tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan alat pemanas. Pertama-tama kita siapkan 5 tetes timbal 2 asetat. Lalu ditambah 5 tetes asam klorida. Amati endapan yang akan terbentuk. Selanjutnya, kita lakukan proses pemanasan. Selama proses pemanasan, amati perubahan yang akan terjadi ya. Bahan yang digunakan ada natrium hidroksida, larutan kalium kromat, timbal 2 asetat. Siapkan 5 tetes larutan timbal 2 asetat. Ditambah 5 tetes larutan kalium kromat. Amati perubahan yang akan terjadi. Lalu ditambahkan dengan 5 tetes natrium hidroksida. Amati yang akan terjadi. Selanjutnya dilakukan proses pemanasan. Amati perubahan yang akan terjadi selama proses pemanasan ya.
Percobaan selanjutnya, kita siapkan larutan amonium asetat, asam sulfat timbal 2 asetat, pipet, tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan alat pemanas. Pertama-tama kita siapkan 5 tetes larutan timbal 2 asetat, lalu ditambah 5 tetes larutan asam sulfat encer. Amati perubahan yang akan terjadi. Selanjutnya, ditambahkan dengan 5 tetes larutan amonium asetat. Amati perubahan yang akan terjadi. Percobaan ketiga ada identifikasi ion Cu2+ atau ion tembaga. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan ada natrium hidroksida, tembaga 2 sulfat, pipet tabung reaksi, dan rak tabung reaksi. Pertama-tama kita siapkan 5 tetes larutan tembaga 2 sulfat, selanjutnya ditambah 5 tetes natrium hidroksida dan amati perubahan yang akan terjadi. Selanjutnya kita siapkan proses pemanasan. Selama proses pemanasan, yuk amati perubahan apa yang akan terjadi. Praktikum selanjutnya kita siapkan larutan tembaga 2 sulfat dan amonium hidroksida. Pertama-tama kita siapkan 5 tetes larutan tembaga 2 sulfat, lalu ditambah 5 tetes natrium hidroksida. Amati yang akan terjadi. Lalu ditambah 10 tetes natrium hidroksida. Perubahan apa yang akan terjadi? Praktikum selanjutnya kita siapkan larutan tembaga 2 sulfat dan kalium ferrocyanida. Siapkan 5 tetes larutan tembaga 2 sulfat, ditambahkan dengan 5 tetes larutan ferrocyanida. Amati perubahan yang akan terjadi. Percobaan keempat ada identifikasi ion Cd2+ atau ion kadmium. Bahan-bahan yang digunakan ada kadmium sulfat dan natrium hidroksida. Siapkan 5 tetes larutan kadmium sulfat,
ditambahkan dengan 5 tetes natrium hidroksida encer, amati perubahan yang akan terjadi. Bahan yang perlu dipersiapkan adalah larutan kadmium sulfat dan amonium hidroksida. Siapkan 5 tetes larutan kadmium sulfat. Ditambah 5 tetes larutan amonium hidroksida. Amati perubahan yang akan terjadi. Selanjutnya ditambah 10 tetes amonium hidroksida hingga berlebih dan amati perubahan yang akan terbentuk. Cobaan selanjutnya kita siapkan larutan kadmium sulfat dan kalium sianida. Siapkan 5 tetes larutan kadmium sulfat. Ditambah dengan 5 tetes larutan kalium sianida. Amati perubahan yang akan terjadi. Lalu ditambah 10 tetes kalium sianida. Amati yang akan terjadi. Praktikum kelima ada identifikasi ion Zn2+ atau ion seng. Bahan yang perlu dipersiapkan ada natrium hidroksida dan seng sulfat. Siapkan 5 tetes larutan seng sulfat. Ditambah 5 tetes natrium hidroksida dan amati perubahan yang akan terjadi. Bahan yang perlu dipersiapkan ada seng sulfat dan amonium hidroksida. Siapkan 5 tetes larutan seng sulfat. Ditambah dengan 5 tetes larutan amonium hidroksida. Amati perubahan yang akan terjadi.
Selanjutnya ditambah 10 tetes larutan amonium hidroksida hingga berlebih, dan amati yang akan terjadi. Bahan yang perlu dipersiapkan ada seng sulfat dan kalium ferrosianida. Pertama-tama, siapkan 5 tetes larutan seng sulfat. Ditambah 5 tetes larutan kalium ferrosianida dan amati perubahan yang akan terjadi. Ditambah 10 tetes larutan kalium ferrosianida hingga keruh, dan amati perubahan yang akan terjadi. Percobaan ke-6 ada identifikasi ion Hg2+ atau ion merkuri. Bahan yang perlu dipersiapkan ada merkuri 2 asetat dan natrium hidroksida. Siapkan 5 tetes larutan merkuri 2 asetat ditambah 5 tetes natrium hidroksida. Dan amati perubahan yang akan terjadi. Siapkan bahan merkuri 2 asetat dan amonium hidroksida. Siapkan 5 tetes larutan merkuri 2 asetat ditambah 5 tetes larutan amonium hidroksida dan amati yang akan terjadi. Selanjutnya, siapkan larutan kalium iodida dan merkuri 2 asetat. Siapkan 5 tetes larutan merkuri 2 asetat ditambah larutan kalium iodida 5 tetes sedikit demi sedikit melalui dinding tabung reaksi. Amati perubahan yang akan terjadi. Lalu kocok, amati perubahan yang terjadi. Setelah itu ditambahkan dengan 10 tetes kalium iodida atau Ki. Amati perubahan yang akan terjadi.
Praktikum selanjutnya kita siapkan larutan timah klorida dan merkuri 2 asetat. Pertama-tama kita siapkan 5 tetes larutan merkuri 2 asetat. Ditambahkan dengan 5 tetes timah 2 klorida. Lalu amati yang akan terjadi. Ditambahkan dengan 10 tetes timah 2 klorida hingga berlebih. Amati yang akan terjadi. Percobaan ketujuh ada identifikasi ion Ni2+ atau ion nikel. Kita siapkan bahan-bahannya, ada nikel 2 sulfat dan natrium hidroksida. Kita siapkan 5 tetes larutan nikel sulfat. Lalu ditambah 5 tetes natrium hidroksida dan amati perubahan apa yang akan terjadi. Bahannya ada nikel 2 sulfat, amonium hidroksida, dan dimetil glioxime. Pertama-tama kita siapkan larutan nikel sulfat sebanyak 5 tetes. Kita tambahkan dengan 5 tetes larutan amonium hidroksida. Amati perubahan yang akan terjadi. Selanjutnya, kita tambahkan 5 tetes dimetil glioxime. Amati perubahan yang akan terjadi. Percobaan ke-8 ada identifikasi ion Fe3+ atau ion besi 3. Yang perlu dipersiapkan untuk bahan-bahannya ada besi 3 klorida dan natrium hidroksida. Pertama-tama kita siapkan larutan besi 3 klorida sebanyak 5 tetes dan ditambahkan 5 tetes natrium hidroksida dan amati perubahan yang akan terjadi. Praktikum selanjutnya kita siapkan bahan-bahan, ada besi 3 klorida dan natrium tiosianat. Pertama-tama kita siapkan larutan besi 3 klorida sebanyak 5 tetes. Ditambah 5 tetes natrium tiosianat dan amati perubahan apa yang akan terjadi. Percobaan ke-9 ada identifikasi ion Bi3+ atau bismut. Untuk bahan-bahannya ada bismut nitrat dan natrium hidroksida.
Sebanyak 5 tetes larutan bismut nitrat ditambahkan natrium hidroksida. Lalu amati perubahan yang akan terjadi. Selanjutnya dilakukan proses pemanasan. Selama proses pemanasan, amati perubahan yang akan terjadi. Praktikum selanjutnya, kita siapkan larutan bismut nitrat dan kalium iodida. Sebanyak 5 tetes larutan bismut nitrat ditambahkan 5 tetes kalium iodida. Amati perubahan yang akan terjadi. Lalu tambahkan 10 tetes kalium iodida hingga berlebih, tetes demi tetes ya, dan amati perubahan yang akan terjadi. Dan selanjutnya kita siapkan larutan bismut nitrat dan amonium hidroksida. Pertama-tama siapkan 5 tetes larutan bismut nitrat. Lalu ditambah 5 tetes amonium hidroksida dan amati yang akan terjadi. Selanjutnya ditambahkan 10 tetes larutan amonium hidroksida. Amati perubahan yang akan terjadi. Percobaan selanjutnya kita siapkan larutan bismut nitrat dan aquades. Pertama-tama kita siapkan larutan bismut nitrat sebanyak 5 tetes. Lalu diencerkan menggunakan aquades sebanyak 5 tetes. Amati perubahan yang akan terjadi.